Selamat sore. Pertama-tama terima kasih kepada panitia reviews atas kesempatan yang diberikan. Pada sore ini, izinkan saya untuk share sedikit mengenai visual field interpretation, di mana salah satu hal yang akan kita bahas di sini adalah mengenai dasar-dasar dalam perimetri, kemudian langkah-langkah dalam menginterpretasi hasil perimetri, kemudian menentukan apakah ini suatu defect ataukah artefak. Ini adalah pemeriksaan perimetri. Untuk dasar-dasarnya sendiri, satuan pengukuran yang biasa kenal adalah ada stimulus intensity, di mana satuannya adalah apostille B, kemudian sensitivitas retina dengan satuan desibel, di mana 0 desibel sampai dengan 10.000 apostille B. Kemudian pada basic principle ini juga ada istilah bracketing strategy atau staircase prosedur untuk menentukan threshold dari observer atau pasien. Di mana pada satu titik di mana pasien bisa melihat, maka stimulusnya akan diturunkan sebesar 4 desibel. Apabila masih bisa melihat, diturunkan lagi sebesar 4 desibel. Apabila tidak bisa melihat, maka stimulusnya dinaikkan sebesar 2 desibel. Apabila masih pasien tidak dapat melihat, maka stimulusnya dinaikkan lagi sampai dengan 2 desibel, sampai pasien bisa melihat. Kemudian dalam mengevaluasi hasil perimetri, maka yang perlu diperhatikan adalah karakteristik atau identitas pasien, kemudian tipe dari tes yang dikerjakan, apakah reliable, kemudian apakah hasil visual field normal atau abnormal, kemudian apabila abnormal, apakah pola atau pattern dari abnormalitasnya, kemudian apabila itu adalah suatu pemeriksaan berulang, apakah terjadi progresivitas atau tidak dari pemeriksaan yang sebelumnya. Kemudian ini zona atau area pertama yang dievaluasi, yang pertama adalah identitas. Pastikan nama pasien setiap pemeriksaan selalu sama untuk mempermudah kita melakukan analisis progresivitas. Kemudian juga tanggal lahir, karena di sini kita akan membandingkan dengan populasi normal pada usia yang sama, maka selalu pastikan tanggal lahir dan tahun lahir sesuai. Kemudian juga area yang berikutnya adalah yang kita perlu lihat adalah apakah program yang digunakan, apakah 32, 24/2, atau 10/2, atau makula. Kemudian strateginya normal atau full, supra threshold, sita standar atau sita fast. Kemudian untuk metodenya, apakah white on white, blue on white, atau flicker atau kinetic. Kemudian ini strategi yang digunakan, sita fast, pada kasus ini sita fast, kemudian dengan stimulus besarnya 3, dengan white on white, sentral 24/2 threshold. Biasanya yang kita gunakan pada glaukoma adalah sentral 24/2, sita standar atau sita fast dengan stimulus besarnya 3, white on white, dan 10/2 kita gunakan untuk kasus-kasus yang advance. Kemudian area yang kedua yang kita perhatikan adalah area yang menunjukkan reliabilitas, yaitu false positif, false negatif, dan juga fixation loss. Fixation loss adalah adanya stimulus yang terdeteksi pada blind spot, di mana untuk sita sendiri dikatakan bahwa reliable apabila nilainya kurang dari 20%. Sementara false positif adalah pasien biasanya mencet tanpa adanya rangsangan atau stimulus, atau biasanya berkaitan dengan sound stimulus kurang dari 15% dikatakan reliable. Apabila false positifnya tinggi, maka akan menggambarkan white scotoma, adanya area yang keputihan di pada grayscale pasien. False negatif apabila pasien tidak melihat stimulus, di mana sebelumnya pada
pada stimulus yang lebih redup, pasien bisa melihat. Ini dapat saja terjadi pada kasus-kasus di mana terjadi supresi yang berat. Biasanya gambarannya adalah cloverleaf pattern pada false negatif yang tinggi. Kemudian untuk menilai indeks reliabilitas juga bisa dilihat dari untuk melihat bagaimana fiksasi dari pasien, kita bisa melihat dari gaze tracker. Apakah pupil dari pasien bergerak-gerak, dan apabila semakin datar dari grafiknya ini, maka hasilnya dikatakan semakin bagus fiksasinya. Kemudian yang berikutnya kita menentukan apakah ada field defect, apakah field defect ini mengarah kepada glaukoma, dan apakah terjadi progresivitas. Maka yang kita lihat adalah area dari nomor 3 sampai nomor 8 ini. Yang ketiga adalah area grayscale. Area grayscale ini kita hanya melihat sepintas saja, dan jangan menginterpretasikan hanya berdasarkan grayscale. Grayscale ini hanya untuk kita menjelaskan kepada pasien. Kemudian untuk probability plots, ini menggambarkan adanya total deviation plot dan pattern deviation plot. Total deviation plot ini adalah untuk diffuse visual loss, dan pattern deviation loss plot ini adalah untuk focal visual field loss. Area keempat ini adalah total deviation, di mana data ini di semua poin di sini dibandingkan dengan populasi normal di database, dan total deviation ini menggambarkan tingginya dari field of vision dan juga menggambarkan adanya generalized depression, namun dia tidak bisa mengkonfirmasi adanya suatu skotoma. Dari mana kita mendapatkan nilai dari total deviation tergambar dari gambar ini, di mana ada retinal sensitivity yang normal, kemudian dibandingkan dengan retinal sensitivity dari observer atau pasien. Nah, perbedaannya ini adalah total deviation numerical plot. Untuk pattern deviation itu kita mengkoreksi total deviation atau generalized depression. Kalau tadi total deviation itu menggambarkan ketinggian dari field of vision, kalau pattern deviation itu menggambarkan dari smoothness of the field of vision. Dan dari pattern deviation ini kita bisa mengkonfirmasi adanya suatu skotoma. Cara untuk mendapat pattern deviation ini adalah dari total deviation diambil nilai 7 terbesar, kemudian diubah menjadi 0, di mana kemudian seluruh titik tersebut ditambahkan dengan nilai terbesar ke-7 tersebut, sehingga didapatkan dari pattern deviation numerical plot. Namun kita tidak dapat menyingkirkan juga adanya artefak di sini. Dari sini kita bisa menentukan apakah dia glaucomatous field defect atau non-glaucomatous field defect. Biasanya kalau artefak terkait dengan ukuran pupil, kelainan refraksi, learning atau fatigue effects pada pasien, adanya rim artefak, posisi dari palpebra superior, atau redupnya cahaya ruangan. Ini gambaran field of vision yang normal di sisi sebelah kiri, di sisi sebelah kanan menggambarkan generalized depression pada field of vision-nya. Kemudian di sini, di sisi sebelah kiri menggambarkan adanya generalized depression dengan skotoma yang belum dapat di mana skotomanya. Nah, setelah kita adjust generalized depression-nya ini, maka dapat ditemukan adanya skotoma. Kemudian generalized depression pada ukuran pupil yang terlalu kecil,
atau refraksi, kelainan refraksi yang tidak terkoreksi. Jadi selalu bandingkan antara total deviation dengan pattern deviation. Contohnya pada gambar ini, di mana pada total deviation-nya semua tampak gelap, hitam, namun pada pattern deviation-nya tidak tampak hal tersebut. Jadi kemungkinan di sini defeknya adalah karena katarak atau ukuran pupilnya. Untuk zona yang berikutnya adalah global index. Di sini yang dievaluasi adalah mean deviation dan pattern standard deviation, di mana mean deviasi adalah rata-rata deviasi dari referensi normal lapang pandang populasinya. Jadi 0 adalah apabila tidak terdapat deviasi dari populasi normal yang ada di database, kemudian semakin negatif nilainya menunjukkan adanya defek yang lebih besar. Kemudian pattern standard deviation adalah di sini didapatkan dari nilai normal per poin ditambahkan dengan mean deviation. Zona yang berikutnya adalah glaucoma hemifield test. Pada glaucoma hemifield test ini kita diberikan ada 5 hasil, apakah within normal limit, outside normal limit, borderline, dan seterusnya. Di sini menggambarkan apakah visual field loss-nya ini sesuai tidak dengan visual field loss pada glaukoma. Kita membandingkan 5 zona pada hemifield superior dibandingkan dengan 5 zona pada hemifield inferior. Seperti ini kurang lebih gambarannya, di mana interpretasinya ada 5, yaitu outside normal limit, borderline, general reduction in sensitivity, abnormal high sensitivity, atau within normal limits. Kemudian apakah ini glaukoma atau tidak? Disebutkan ada Anderson kriteria untuk membantu kita menentukan apakah defek yang kita temukan pada perimetri ini menunjukkan glaukoma atau tidak. Salah satunya ada pattern deviation probability plot, menunjukkan cluster lebih dari 3 dengan P kurang dari 5% atau 1 poinnya memiliki P kurang dari 1%. Kemudian yang kriteria yang kedua adalah PSD atau corrected PSD dengan P kurang dari 5%. Kemudian global hemifield test menunjukkan outside normal limit. Ini adalah biasanya efektif untuk menunjukkan pada glaukoma tahap awal atau early glaukoma. Untuk take home message yang bisa saya sampaikan di sini adalah dalam menentukan tes, kita harus berdasarkan pada tujuan dari tesnya dan pada profil dari pasiennya. Apakah tujuannya untuk screening, diagnosis, kasus advance, apakah ada keterlibatan neurologis, kemudian kita juga melihat usia pasien, bagaimana kira-kira attention span dari pasiennya dan physical ability-nya. Kemudian dalam menginterpretasikan, diusahakan untuk selalu secara sistematis dan tidak langsung hanya dari perimetri saja, tetapi selalu dihubungkan dengan fundus pasien misalnya. Kemudian kita juga tidak melupakan adanya learning effect pada pasien. Jadi apabila misalnya hasilnya not reliable, mungkin bisa diulang dan mungkin ada perbaikan dari hasil perimetri pasien tersebut. Terima kasih, selamat sore.